Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis Maulani Ibrahim akan menjelaskan tentang manajemen persediaan syariah. Pertama, ada definisi dan fungsi persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, dan suku cadang. Fungsinya pertama, menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Lalu ada biaya-biaya dan model-model dalam persediaan. Biaya dalam persediaan, pertama ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Yang kedua ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Dan ada model-model persediaan. Pertama ada model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Dalam model ini, kuantitas pesanan ekonomis merupakan salah satu model klasik diperkenalkan oleh F. W. Harris pada tahun 1914, tetapi paling banyak dikenalkan dalam teknik pengendalian persediaan. Yang kedua, ada model persediaan dengan pesanan tertunda. Dalam banyak situasi, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi, yang dapat mempengaruhi tingginya hanya penyimpanan. Yang ketiga, ada model persediaan dengan diskon kuantitas, di mana banyak penjual melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan dengan diskon kuantitas. Dan keempat, ada model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pada model persediaan yang telah dibahas, diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan persediaan. Untuk dapat memenuhi, yang pertama, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya produksi. Yang ketiga ada untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. 4. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Yang kelima, menjaga supaya penyimpanan inflasi tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar. Ada pula jenis-jenis persediaan. Handoko membedakan jenis-jenis persediaan menurut fungsinya menjadi 3, yaitu besok atau lot size inventory. Merupakan persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Lalu ada yang kedua, stok atau lot size inventory. Di antaranya memperoleh potongan harga pada saat pembelian, memperoleh efisien produksi karena adanya operasi atau proses yang lebih lama, adanya penghematan di dalam biaya angkutan. Yang ketiga, ada fluctuation stock, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak biasa ditebak. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan
untuk memenuhi permintaan konsumen. Lalu yang keempat ada inception stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Lalu ada pendekatan manajemen persediaan. Pertama ada pendekatan tradisional. Operasi pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih menekankan biaya persediaan. Pendekatan ini memproduksi komponen produksi dalam jumlah besar dengan maksud untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Lalu ada metode economic order quantity. Metode ini dapat digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk barang yang diproduksi sendiri. Model AOQ bisa digunakan untuk menemukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya atau pemesanan persediaan. Lalu ada pendekatan just in time. Pendekatan just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi tepat waktu dan tempat yang tepat. Lalu ada keuntungan just in time, yaitu seluruh sistem yang ada di perusahaan dapat berjalan lebih efisien, pabrik mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk mempekerjakan staf, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan, atau direturn kembali. Dan ada pula kelemahan just in time, yaitu bahwa tingkat order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik, maka persediaan akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Lalu ada konsep manajemen persediaan syariah. Setiap individu maupun kelompok selalu memerlukan persediaan yang memadai agar tidak dihadapkan dengan risiko jika suatu saat tidak dapat memenuhi keinginannya, terutama dalam hal perusahaan. Aplikasi manajemen persediaan pada akhirnya juga berkaitan dengan perbuatan STM. Perusahaan yang bersangkutan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Islam. Pertama, ada menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi, dalam Islam, menganjurkan bagi kita untuk mempunyai skala prioritas. Yang kedua, ada menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Ketika dalam kondisi longgar, kita harus menyisihkan dana untuk menghadapi krisis yang tidak terduga pada masa yang akan datang. Yang ketiga ada hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Dalam konsep Islam, kedua orang tua harus menyadari bahwa generasi mendatang memiliki hak dan harta mereka sehingga mereka tidak dianjurkan berlebihan dan mengabaikan kelangsungan hidup generasi mendatang. 4 ada tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Dalam Islam mengharapkan penimbunan harta dalam bentuk apapun untuk tidak dilakukan. Oleh karena itu, kita harus mengembangkannya untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal untuk melakukan usaha. Lalu kelima, ada pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Jadi, melakukan usaha dalam pengembangan harta yang halal dan baik jauh dari kata riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Lalu ada persediaan dalam perbankan syariah. Persediaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas non-kas yang tersedia untuk pertama dijual dengan akad mudharabah. Lalu kedua diserahkan sebagai modal bank dalam akad mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga disalurkan dalam akad salam atau salam palaril. Yang keempat, aktiva istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli terakhir. Lalu ada hal yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan di bank syariah adalah aktiva istisna dalam penyelesaiannya. Lalu kedua ada aktiva tetap yang digunakan oleh bank. Yang ketiga ada aktiva ijarah. Sekian dari saya dalam materi
manajemen persediaan syariah.